Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Bapak Kowi? Iya betul, saya sendiri. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Putri. Saya tugas di rumah sakit ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Baik Bapak, tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada Bapak. Bapak untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini, apakah Bapak bersedia? Ya, boleh. Baik Bapak, saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya. Bapak, saya siapkan alat terlebih dahulu ya. Bapak, sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu, apakah Bapak tahu apa itu HIV? Itu infeksi penyakit menular kan ya? Iya, betul Bapak. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, cara penularan, pencegahan dan penularan HIV, lalu resiko tinggi bagi penderita HIV/AIDS. Baik Bapak, kita mulai ya. Apakah Bapak sudah siap? Ya, sudah siap. Baik, saya menjelaskan dari pengertian lebih dahulu ya Pak. Human Immunodeficiency Virus atau yang disebut HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh tidak mampu lagi melindungi dari berbagai penyakit lain yang menyertai infeksi oportunistik. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau yang disebut AIDS adalah suatu kumpulan gejala kekurangannya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang umumnya tidak berbahaya pada orang dengan tubuh normal, namun dapat berakibat fatal pada oda karena sistem kekebalan tubuhnya lemah. Bapak, apakah bisa dilanjut? Bisa. Ya, baik. Di sini ada cara penularan. Ada 3 cara penularan HIV/AIDS di Indonesia. Yang pertama, melalui hubungan seksual dengan seseorang yang telah terinfeksi HIV tanpa memakai pengaman atau pelindung yang disebut kondom. Yang kedua, melalui darah dan produk darah atau alat-alat yang terpajan HIV. Cara penularan HIV melalui yang pertama secara langsung, transfusi darah, produk darah atau transplantasi organ tubuh yang terinfeksi HIV. Yang kedua secara tidak langsung, melalui alat-alat seperti jarum suntik, jarum tato, jarum tindik, peralatan bedah, penggunaan jarum suntik secara bergantian di antara para pengguna nafza, atau alat-alat lain yang kontak dengan cairan tubuh orang lain terinfeksi HIV dan tidak tersterilkan terlebih dahulu. Yang ketiga, melalui ibu yang terinfeksi HIV kepada janin yang dikandungnya pada saat kehamilan, persalinan, dan menyusui. Bagaimana Bapak? Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Enggak dapat dipahami. Baik, saya lanjut ya Pak ya. Ya. Selanjutnya ada pencegahan penularan HIV. Pencegahan penularan HIV dengan cara abstinence yang disebut tidak melakukan hubungan seks beresiko. Yang kedua, be fearful, yaitu bersikap saling setia pada pasangan. Yang ketiga, use kondom, melakukan hubungan seks selalu pakai kondom secara benar dan konsisten. Yang keempat, no drug, menghindari penggunaan jarum suntik, tidak steril secara bergantian. Yang terakhir, education, mencari informasi HIV/AIDS yang tepat dan benar. Informasi dapat diperoleh di layanan kesehatan terdekat. Dan yang terakhir ini Bapak, resiko tinggi, yaitu kelompok orang yang berperilaku resiko tinggi tertular HIV. Yang pertama, individu yang sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, para penjajah seks komersial dan pelanggannya.
penyalahgunaan abja, suntikan atau penasun, dan penggunaan jarum suntik secara bersamaan atau bergantian. Lalu kelompok lelaki, seks lelaki atau yang disebut LSL, dan waria. Terus bayi yang dikandung ibu yang terinfeksi HIV. Lalu orang yang memerlukan transfusi darah secara teratur atau penderita thalassemia, hemofilia bila darah donor tidak dilakukan screening. Bagaimana Bapak materi yang tadi saya sampaikan, apakah dapat dipahami? Alhamdulillah dapat dipahami. Baik, kalau begitu ada yang ditanyakan tidak Bapak? Tidak, saya sudah cukup paham, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau Bapak sudah mengerti, nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk menjelaskan pengobatan HIV. Waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia, boleh. Baik Bapak, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang saya tadi sampaikan bermanfaat bagi Bapak. Baik Bapak, kalau begitu saya izin pamit untuk balik ke ruangan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, terima kasih kembali.